Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuninda Berliana Alimasyita Al-Falak dengan nomor induk mahasiswa 19102040111 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pembuatan video ini guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Islam oleh Bapak Thorik. Dalam video ini saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu tentang aspek dasar prinsip etika bisnis Islam, konsep etika bisnis Rasulullah, dan bagaimana ketentuan bisnis dalam Islam. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti, kita harus tahu apa sih etika bisnis Islam itu? Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam dunia Islam bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan yang sesuai dengan syariah. Etika bisnis Islam itu berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, sehingga dapat diukur dengan aspek dasar yang meliputi: yang pertama, barometer ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa salah satu ciri dasar orang yang takwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah Islami. Kedua, mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-A'raf ayat 96, yang mana maknanya adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga kemanfaatan harta tersebut dapat lebih maksimal bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak, namun tidak mendatangkan manfaat, bahkan senantiasa akan menimbulkan kegelisahan dan selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, mendapatkan derajat seperti para nabi, yaitu siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap pebisnis yang soleh, karena baik secara makro maupun mikro, pebisnis yang soleh akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara, yang secara langsung atau tidak langsung akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Yang terakhir, yaitu perbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang konsep etika bisnis Rasulullah. Yang pertama, niat ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, mengedepankan etika sebagai seorang muslim. Dan yang kelima, tidak melanggar prinsip syariah. Dan yang terakhir, keenam, ukhuwah Islamiyah. Dan pembahasan yang terakhir adalah ketentuan transaksi dalam bisnis Islam. Yang pertama, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, bukan transaksi ribawi. Yang ketiga, tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, tidak mengandung materi-materi yang mengharamkan. Yang kelima, tidak mengandung unsur judi, penipuan, monopoli atau penimbunan, mengeksploitasi, pura-pura tidak tahu, menutup-nutupi, merekayasa seakan-akan banyak pembeli, riba, dan memanfaatkan ketidaktahuan informasi tentang harga si konsumen. Sekian penjelasan tentang etika bisnis Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan semoga membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.